Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 20 Agustus. Untuk saham-saham yang akan kita bahas dalam video ini disesuaikan aja ya, atau diurutin sesuai judul. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk sektor pertambangan khususnya batubara, yaitu saham Adaro. Adaro hari ini sih ya pergerakannya di area sini-sini aja ya. Ini close di 3280 sama dengan penutupan yang kemarin. Di awal market tuh sama Adaro itu open gap bawah, sedikit open gap bawah, opennya di 3270. Untuk support resistennya masih sama, dan secara teknikal ini sideways ya untuk saham Adaro untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro hari ini tanggal 19 Agustus aslinya masuk cuman 3,7 M aja, jadi belum terlalu banyak hitungannya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Adaro hari ini tanggal 12 Agustus. Tanggal 12 hari ini tanggal 19 ya. Hari ini tanggal 19 Agustus ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk sama yang keluar juga sebenarnya kalau kita lihat nggak beda jauh, malahan RF ya hari ini distribusi 10,4 M 100% jualan, kemudian OD net sale 10,2 M. Yang masuk CC, SS, LG, ZB ya. Secara keseluruhan yang jadi market utamanya PD, CC, BK ya. Ya net B sih, cuman mereka cenderung trading hari ini di saham Adaro. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham Adaro, apakah udah diupdate? Kayaknya sih belum ya. Belum diupdate, kita tunggu aja. Semoga aja laporan kuartal 2-nya cukup bagus sehingga saham Adaro masih bisa naik. Untuk resistance-nya masih di 3420 dan supportnya di 3125 ya. Kalau lihat transaksinya hari ini, mungkin untuk besok kalau masih belum ada sentimen yang gimana-gimana, cenderung masih sideways di tengah-tengah ini ya. Kalau mau entry sih disclaimer, cuman kayaknya masih kurang pas ya kalau untuk swing atau trading, namanya nunggu lebih volatile lagi atau lebih rame juga ya untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang hari ini mencoba breakout tadi cuman gagal ya. Close-nya pas di area resistennya 1635, ditutup surplus 2,19%. Kalau kita lihat tadi sempat nyentuh harga tertingginya di 1665, cuman gagal breakout, ditarik turun lagi dan close di area resistennya 1635. Buat teman-teman yang tadi sempat ambil atau taking profit ya, semoga aja besok koreksi dulu ya. Tapi kalau konfirmasi breakout ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih bisa naik lagi lebih tinggi, apalagi dalam beberapa hari terakhir ini aslinya cenderung masuk ya. Untuk hari ini gimana di saham Pegas? Untuk aslinya masih net buy cukup banyak hari ini tanggal 19 Agustus, net buy sebanyak 23,6 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini saham Pegas tanggal 19 Agustus. Ya ini sih di akumulasi CC AK untuk AK-nya versi asing. CC versi asing juga masuk 7,3 M, CC lokalnya juga masuk 8,1 M. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang keluar ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk lokalnya net sell hari ini. Untuk asingnya sendiri net buy, dan kalau kita lihat sih mungkin untuk besok pantau aja resistennya itu ya. Semoga aja sih bisa breakout, tapi kalau masih atau langsung dibuka merah di awal market, mending wait and see aja sih untuk saham Pegas. Tapi kalau naik berhasil breakout, disclaimer kalau mau entry untuk swing atau trading nanti kalau mau antisipasi bisa sedikit di bawah 1630. Kalau kita lihat di sini market utamanya AK, CC dan keduanya net buy ya. Kalau kita lihat dari tanggal 12 dalam satu mingguan terakhir ini, AK, BK ya, dan dua broker ini juga asing sih. Jadi dalam satu minggu terakhir ini juga aslinya masih cenderung masuk di saham Pegas. Untuk besok ya seperti tadi sih, pantau aja resistennya ini apakah bisa breakout di atas 1635 atau enggak.
Kalau langsung dibuka merah sih mending wait and see aja dulu, takutnya ini polanya masih konsolidasi seperti ini kan ya, mending kalau mau lebih aman entry-nya dekat area support aja ya. Soalnya ini sudah dekat resisten, jadi sebenarnya waktunya buat taking profit atau nunggu kepastian apakah breakout atau enggak. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham bekas. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau misal berhasil breakout ini untuk saham bekas, kira-kira target price-nya ke level berapa, coba kita cari ya area resisten untuk saham bekas, misal besok konfirmasi breakout. Target price-nya bisa ke 1800 itu resisten selanjutnya ya untuk saham bekas, misal besok bisa breakout. Kita lihat aja untuk besok untuk saham bekas apakah bisa breakout di atas 1635 1640 atau enggak. Pantau aja area situ sih. Oke, itu untuk saham bekas ya. Kembali lagi disclaimer, dan untuk supportnya di sini 1590 untuk saat ini sih. Oke, untuk selanjutnya kita untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate? Kalau di RTI bekas belum ya, semoga aja bagus sehingga harga sahamnya bisa mulai rebound. Secara valuasi di harga saat ini sebenarnya udah nggak semurah yang dulu ya pas di harga bawah, tapi belum mahal-mahal banget juga sih, paling 0,8 kalau nggak salah untuk saham bekas ya. Untuk PBV-nya pernya ya 0,89, untuk pernya 5 kali ya, menarik ya, pernya 5 kali, PBV 0,8 dan dividend yield-nya lumayan tinggi. Ini untuk saham bekas sebenarnya secara fundamentalnya cukup bagus ya, untuk utangnya sih emang cukup lumayan ya, cuman paling enggak masih profit 17%, ROE-nya lumayan tinggi, dan bagi dividen juga pernya rendah, PBV-nya juga di bawah 1 ya, jadi cukup menarik sebenarnya secara valuasi, walaupun nggak murah-murah banget juga ya kalau kita lihat historinya, cuman paling nggak masih murah lah, masih murah cuman nggak murah-murah banget gitu aja. Kalau untuk jangka panjang masih lumayan berani sih. Semoga aja minggu ini ya bisa breakout di atas 1640 dan mulai ngejar 1800-an. Oke, itu untuk saham bekas ya. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini juga gagal breakout ya, bukannya gagal sih, emang tadi open langsung turun. Kemarin yang gagal breakout itu kemarin Jumat, hari ini open langsung turun, close di 2710, ditutup minus 0,73%. Untuk support resistennya masih sama, berarti untuk resistennya masih di 2730 dan supportnya di 2625. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA hari ini tanggal 19 Agustus aslinya keluar 700-an juta, 789 juta. Untuk PTBA hari ini tanggal 12 Agustus secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang akumulasi dan yang keluar ini didominasi retail. Ini untuk aslinya, ini dari tanggal 12 ya, untuk hari ini tanggal 19 belum kita update, maaf. Hari ini tanggal 19 hitungannya sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Dan kalau kita perhatikan ya, untuk aslinya sendiri sebagian masuk, sebagian masih keluar ya. Untuk lokalnya net ya nggak beda jauh sih, cuman kayaknya net sell sih ini untuk lokalnya, dan yang keluar YP, KZ, XL. Yang masuk ada GR, DH, PD ya, sebagian masuk sebagian keluar ya, dan retailnya pun sama, sebagian retail masuk sebagian retail keluar. Jadi mungkin untuk besok pantau aja, kalau belum bisa breakout di atas 2730 mending wait and see aja dulu, takutnya kalau malah turun-turun terus sampai ke area support kan mending ambil aja di harga yang dekat supportnya 1620-an ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham PTBA. Untuk polanya untuk besok kalau masih cenderung sepi, mungkin kalau nggak sideways seperti ini malah cenderung turun, hati-hati aja ya untuk saham PTBA. Apalagi kalau buat low baru di bawah 2700, nah itu ada potensi ke 2630-an lagi. Jadi ya kita lihat aja untuk besok ya, apakah bisa breakout di atas 2730 atau enggak. Selama belum bisa breakout di atas itu mending tunggu di area support sih, takutnya untuk polanya masih sideways seperti ini kan.
Kalau kita lihat juga untuk laporan kuartal 2-nya PTBA udah diupdate ya, ya nggak mengecewakan banget sih sebenarnya, cuman masih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maksudnya 2 tahun 3 tahun terakhir ini hitungannya paling rendah ya di kuartal 2 tahun ini untuk pendapatan PTBA. Secara valuasi pun juga sebenarnya nggak murah-murah banget ya. Ini pernya 7 kali udah mulai tinggi. Kalau PTBA pernya tinggi sih sebenarnya malah cukup menarik ya. Kalau pernya rendah itu yang perlu waspada sih. Pernya 7,6, mungkin nunggu pernya 10 kali ya untuk saham PTBA. Ya mungkin patah aja level 2730 untuk besok kalau belum bisa breakout wait and see aja dulu ya. Itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari ini juga merah, turun ke level 1305, open langsung turun, close-nya lumayan minusnya lumayan dalam ya untuk hari ini 2,26%. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah taking profit di resisten ya, ini mendekati area support sih, jadi kalau mau entry lagi, kalau untuk swing ya bisa pertimbangan dekat-dekat 1290 mungkin kalau ada yang jaga harga ya. Ya mudah-mudahan sih untuk polanya seperti ini bisa mantul naik ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Medco hari ini aslinya masuk loh 4 eman lebih dikit. Kalau kita lihat lebih detail, Medco hari ini tanggal 19 Agustus secara keseluruhan sih sebenarnya kurang bagus ya. Kalau kita lihat transaksinya CC, GR, YO jualan cukup banyak dan yang nampung XL, NI ya, itu pun nilainya seperti ini ya, bareng-bareng ini, jadi untuk transaksinya kurang bagus. Aslinya sih NetBuy ini yang distribusi ternyata lokal ya, CC, GR, YO versi lokal. Jadi untuk besok sih mungkin lihat transaksi hari ini kurang bagus ya. Ya jangan buru-buru entry sih, takutnya kalau di awal market masih turun kan mending ambil di area supportnya 1290. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk skenario mungkin ya masih sama sih, cenderung turun dulu, nanti kalau di area support ada yang cek harga mudah-mudahan mantul naik. Kalau jebol support gimana ya, kalau mau diantisipasi bisa di level 1280-an ya kalau mau diantisipasi, atau kalau tetap pun masih mau hold sih semoga aja ya, semoga aja aman sih, semoga aja. Kalau jebol support 1290 soalnya supportnya lumayan dalam yang tadi 1218, jadi semoga aja nggak jebol di bawah itu ya, di bawah 1290. Kita lihat aja untuk besok gimana. Oke, itu untuk saham Medco ya, mantau aja area supportnya 1290. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi kemarin tuh naik cukup tinggi hari Jumat, tapi hari ini koreksi turun ya, gagal breakout. Tadi sih sempat mencoba hijau, cuman ya gagal breakout turun lagi dan close di 87. Untuk support resistennya masih sama ya, untuk resistennya masih di 90 dan supportnya di 85. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini saham Bumi apakah udah mulai rame ya, sebenarnya masih sepi sih untuk hari ini aja ya. Ini netbuy-nya 300 kok netbuy, net sell 34 juta untuk asnya di saham Bumi. Kalau kita lihat lebih detail Bumi hari ini tanggal 19 Agustus, yang masih sama yang keluar nggak beda jauh, yang jadi market utamanya MG dan net sell 6,9. Kalau kita lihat kemarin Jumat tanggal 16 itu yang jadi market utamanya juga MG ya, cuman MG nya net sell. Hari ini pun masih MG yang jadi market makernya. Untuk besok sih ya ini MG nya net sell lah ya. Ya mungkin patok aja level ini, misal masih merah dan di area support 85 ya untuk support saat ini. Misal di awal market merah ya tunggu aja di 85, 86, 84 mungkin kalau buat teman-teman yang mau masuk ya di saham Bumi. Semoga aja sih bisa mantul naik dan breakout di atas 90 ya, semoga aja. Cuman kalau malah jebol di bawah 85 ya udah jangan buru-buru buat average down lagi. Buat yang nyangkut sebenarnya nyangkut di level 87 di bawah 100 itu masih lumayan berani untuk saat ini untuk saham Pegas, untuk saham Bumi ya, mengingat juga laporan ya fundamentalnya semakin membaik lah.
Kalau kita lihat laporan kuartal 2 agak mengecewakan sih sebenarnya untuk saham bumi, tapi paling enggak apa ya, utangnya udah mulai teratasi nih 82% aja untuk rasio DER-nya, ROE-nya juga masih profit 10% lebih ya, walau PBV-nya juga hitungannya nggak murah-murah banget, juga nggak mahal-mahal banget lah untuk saham bumi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham bumi. Untuk besok pantau aja, supportnya ada di 85, mungkin kalau langsung buka merah Pak tunggu di arah support, tapi kalau langsung hijau resistenya masih di 90. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya belum bisa breakout di atas 90 ya, itu buat teman-teman mungkin yang udah ambil di bawah floating profit, kalau diamankan disclaimer ya. Tapi kalau bisa breakout di atas itu mulai ngejar 95. Itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham BSSR yang hari ini naik 2% lebih, lumayan tinggi dari kemarin ya. Kemarin itu ngegas breakout, hari ini juga ngegas lagi nih untuk saham BSSR. Secara teknikal untuk resistennya di sini di 4480-an ya, 4480 itu resistennya, dan supportnya lumayan dalam ternyata untuk saham BSSR ya. Ini kita udah update untuk support resistennya. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya BSSR ini tanggal 19 Agustus, asinya masuk 1,6 M. BSSR kalau lihat asinya masuk sih mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau kita perhatikan yang keluar hari ini XL, CC, DH, XC ya, sebagian retailnya keluar, dan yang masuk yang akumulasi ada KK 3 M-an lebih, DR 1 M-an lebih. Lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih naik sih untuk besok, semoga aja ya untuk saham BSSR. Target price-nya di sini atau resisten terdekatnya di 4490 ya. Kalau bisa breakout di atas itu cukup bagus untuk saham BSSR, bisa mulai ngejar ke 5000-an. Ya nggak menutup kemungkinan juga sih. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham BSSR belum diupdate. Ini setahun biasanya bagi dividen beberapa kali ya. Sampai bulan Juli aja udah 2 kali nih, sampai bulan Agustus. Biasanya ya 2 kali sih, udah 2 kali. Untuk besok ya pantau aja resistennya ini di 4480-90-an untuk saham BSSR, semoga bisa breakout di atas itu. Kalau belum bisa breakout ya wait and see aja dulu sih, takutnya kalau gagal breakout malah koreksi turun kan supportnya lumayan dalam. Oke sih, mungkin seperti itu aja untuk saham BSSR. Selanjutnya kita akan cek saham properti ya. Yang pertama yang hari ini naik lumayan dalam, BSDE. Kalau lumayan lumayan tinggi. BSDE ya naik 3% lebih ke level 1190. Untuk resistennya masih di 1215. Semoga aja bisa uji resistennya untuk besok ya, paling nggak nyentuh lah, semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BSD valuasinya sih murah ya, untuk saham BSD ini nggak mahal-mahal banget. Kalau kita lihat transaksinya hari ini ya, asinya netral 170 juta. Terus siapa yang naikin? Kalau kita perhatikan sih ada AI ya yang masuk 5,7 M, lumayan banyak sih. Market utama juga AI, YP, AN, ketiga-tiganya netral, dan yang keluar AZ, GR, CC, YU. Lihat transaksinya hari ini sih cukup bagus untuk saham BSDE ya. Mudah-mudahan sih masih ada potensi naik, uji resistennya di 1215. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah dan floating profitnya lumayan ya, pantau aja resistennya ini. Mungkin kalau gagal breakout, kalau mau sebagian diamankan, tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau berhasil breakout di atas itu 1220 ya, resisten selanjutnya lumayan tinggi sih, ada di 1480-an ya. Jadi pantau aja area 12 ini sih untuk besok, semoga aja bisa breakout. Cuman kalau gagal breakout gak ada salahnya juga mungkin buat pasang trailing stop ya. Oke, itu untuk saham BSDE. Selanjutnya kita akan cek saham BSBK yang hari ini turun 4,48% ke area supportnya 64, pas di area support. Jadi untuk besok secara teknikal mungkin
lihat aja. Kalau langsung dibuka merah wait and see, tunggu di 60. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer juga buat teman-teman yang mau masuk untuk trading ya, antisipasi aja kalau jebol di bawah 60-an ya. Hari ini close-nya di 64 untuk saham BSBK. Kalau kita lihat untuk transaksinya BSBK belum terlalu ramai, cenderung sepi sih. Kalau kita lihat juga hitungannya nggak, malah di distribusi CP2M nih belum ada yang nampung, yang masuk ya broker-broker retail YP, XL, XC, SQ ya. NI juga masuk, jadi hati-hati aja untuk besok. Kalau lihat retailnya cenderung masuk, apalagi kalau misal langsung dibuka merah ya udah jangan buru-buru buat entry, tunggu di level 60-an ya, ini supportnya. Resistennya di 75 untuk saat ini. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.